Ini udah jam 1 malam, aku nggak bisa tidur, bahkan aku tadi sempet nangis gara-gara ngeliat anaknya Kak Agnia itu bonyok sama susnya sendiri. Kalian yang udah punya anak kecil pasti ikut ngerasain sakitnya gimana jadi Kak Agnia pulang-pulang ngeliat anaknya tuh dalam kondisi kayak gitu. Mata bengep biru bahkan sampai nggak bisa ngeliat, kuping merah, bahkan ada beberapa bagian mukanya tuh yang lecet. Aku nggak bisa liatin fotonya di sini karena pasti bakalan di take down sama TikTok, jadi kalian langsung aja mampir ke IG-nya Kak Agnia. Jadi kronologisnya itu kurang lebih, katanya Kak Agnia itu tuh pergi keluar kota selama 2 hari. Nah, sus yang dipercayakan untuk ngejagain anaknya selama 2 hari ini tuh katanya baru dan diambil dari yayasan terkenal di kotanya. Nah, singkat cerita, katanya ketahuannya itu tuh gara-gara si ibunya, si Kak Agnia ini tuh ngeliat dari CCTV di kamar anaknya. Entah apa alasannya si sus barunya ini tuh nyakitin si anak ini dengan cara yang berbeda-beda selama kurang lebih 1 jam. Aku jamin 100% kalau kalian ngeliat rekaman CCTV-nya ini nggak mungkin kalian tuh nggak nangis. Ya Allah, ya Robi, kok bisa ya ada orang sekejam dan sejahat itu sama anak kecil? Aku cuma bisa mendoakan Chana dan Kak Agnia semoga kalian ini bisa pulih dari trauma ini ya. Dan semoga kedepannya kalian itu dijauhkan dari orang-orang sejahat ini. Dan teruntuk pelakunya, semoga kamu mendapatkan karma yang lebih menyakitkan daripada ini. Kalian semua pasti udah lihat kan kasus anaknya Kak Agnia yang anaknya tuh diperlakukan secara nggak baik sama susternya. Gue nggak perlu nge-share kronologinya lagi, kalian bisa langsung main ke akunnya Kak Agnia. Jujur gue ngeliatnya sedih, tapi gue nggak terlalu kaget karena apa? Gue udah sering kali melihat kelakuan para suster yang ngurus anak secara kurang baik. Ini pengalaman pertama ya, waktu itu gue lagi nemenin anak gue main Zoomove. Ini buat yang nggak tahu Zoomove itu apa, mainan yang di mall-mall kayak gini ya. Ada 2 anak, susternya tuh cuma 1 tapi ya, dan si ibu dari anak-anak ini tuh kayak pamit gitu loh, udah ya sus, saya mau ini dulu. Nah susternya tuh kayak baik gitu loh, iya bu, kayak gitu ya kan. Nah itu Zoom-nya kan lagi ngantri, gue juga ikut ngantri kan. Nah namanya anak kecil, pasti kalau lagi ngantri gak betah dong diem. Nah anaknya ini kayak mau lari-lari gitu. Lo tahu apa? Si anak ini salah satunya digeret sama susternya kayak, jangan lari-lari, kayak dikeplak dikit tangannya, jangan lari-lari, kenapa sih? Kayak gitu. Itu kejadiannya bener-bener di samping gue, kan gue takut ya itu anak bakal dicubit atau dia apa-apain. Akhirnya gue liatin tuh si susternya mungkin engeh ya kalau gue ngeliatin dia, jadi kayak dia diem gitu ngebelakangin gue. Gak cuman itu, dulu kan anak gue juga pernah sekolah di preschool gitu, di Rockstar Gym. Intinya ketika lagi pelajaran, anak ini harus didampingin dengan orang tuanya atau sama susternya. Dan lo tahu apa, ada satu anak ini, dia tuh selalu didampingin sama susternya, tapi susternya itu main HP. Jadi ketika lagi ada kegiatan ini itu tuh susternya nggak pernah ngebantuin anak ini gitu loh. Misalkan kayak disuruh gambar, disuruh joget dan lain sebagainya, anak ini tuh kayak dibiarin aja, susternya tuh main HP. Sampai si anak ini ngalur ngidul kemana tahu, susternya tuh tetep main HP. Bahkan kayak anak ini tuh keluar kelas gitu loh. Kalau sampai dia keluar kelas, itu tuh kan sekolahnya di mall ya. Lu bayangin tuh anak hilang di mall. Ditegur tuh sama coachnya, sus tolong dong sus anaknya dipegangin. Lo tahu jawaban susnya apa? Ah biarin aja dia mah. Pernah juga si anak ini, namanya anak kecil ya kan, kadang ada anak yang suka mukul ya. Suatu hari anak ini tuh kayak mukul gitu loh, mukul anak orang lain. Tiba-tiba susnya tuh kayak langsung nyamperin, anak ini dipukul tangannya, bandel ya kamu, digituin. Pokoknya cerita tentang persusteran ini sebenarnya udah banyak banget, tapi kayak menurut gue kalian tuh nggak bisa juga nyalahin Kak Agnianya gitu loh. Kan ada juga tuh yang pada komen kayak emang paling bener ngurus anak tuh sendiri dan lain sebagainya. Terus kalau emaknya kerja gimana? Yang kayak gue nih single mom ngegedein anak gue sendiri gimana kalau gue gak kerja? Tapi emang kehidupan persusteran ini tuh nggak sesimpel itu, makanya kan banyak orang yang gonta-ganti suster ya. Ibarat kata tuh lo ngasih anak lo ke suster, hidup matinya anak lo tuh ada di suster ini. Dia yang ngasih makan, dia yang ngejagain, dia yang mandiin, yang nyebokin, itu tuh ada di suster ini. Emang paling bener kalau anak lu dikasih suster ya, tetap lu titipin sama nyokap lu, bokap lu, adek lu, siapapun itu deh, biar tetap bisa dikontrol. Tapi kalau emang nggak ada keluarga yang bisa ikut ngejagain, di setiap rumah lu, di setiap sudutnya lu kasih CCTV. Jangan sampai suster lu tahu kalau ada CCTV tapi ya. Ya, apakah yang pagi ini dibuat geram oleh kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pengasuh terhadap anak asuhnya? Geram kali. Terus di postingan si ibu korban itu dituliskan bahwa pengasuh ini didapatkan dari yayasan yang sangat terkenal di Surabaya. Hati kecil gue langsung kayak jangan-jangan ini yayasan yang sama, yang problematik, yang pernah kena kasus sama gue juga sekitar 4-5 tahun yang lalu. Feeling gue kayak berkata, gue yakin banget itu pasti yayasannya yang itu. Si ibunya korban sih tidak mau menyebutkan yayasannya ya, tapi menurut gue yayasan itu sudah sangat problematik dan dia harus kena blacklist juga. Bingung banget gitu loh, sudah banyak sekali korbannya dari yayasan itu, tapi yang gue lihat malah makin jaya, makin sukses. Bisa-bisanya dia bikin anak company satu lagi dengan
iming-iming dengan branding kualitas pekerjanya tuh jauh lebih premium. Bingung banget, beneran bingung banget. Tapi ya gue nggak tahu ya, karena kan si ibu korban tidak menyebutkan nama yayasannya. Tapi kalau sampai bener yayasan yang dulu juga pernah konflik sama gue, gerem banget gue. Tapi memang iya, kita tidak bisa menyalahkan yayasan sepenuhnya ya dong. Jelas-jelas ini kan namanya manusia ya, istilahnya tuh kita berhubungan dengan manusia, sedalam-dalamnya hati manusia, segelap-gelapnya hati manusia tuh nggak ada yang tahu, termasuk si yayasan ini. Tapi menurut gua yayasan ini tuh harusnya juga punya peran penting, apalagi lu itu adminnya mahal, branding lu sebagus itu pula, ya lu harusnya bener-bener menyaring tenaga kerja lu, mungkin kalau perlu sampai di psikotes, sampai ada sampai di bener-bener ketahuan gitu loh, setidaknya sedikit aja bahwa ini manusia kayak nggak bisa nih dipercaya untuk menjaga anak. Karena kalau gue lihat dari perlakuan dia ke anak asuhnya tersebut itu udah inhumane sih, benar-benar salah satu yang terparah yang pernah gue lihat ya. Karena kasus seperti ini kan sebenarnya banyak sekali terjadi ya, kekerasan terhadap anak asuh itu ya lumayan sering lah gue lihat, gue baca-baca juga. Tapi yang ini itu termasuk yang terparah sih menurut gue, salah satu yang terparah. Buat para mbak-mbak, para pengasuh, para suster ya di luar-luar sana, kalau kalian ngerasa nggak kuat, udah mending keluar, beneran. Mending minta maaf, ibu, saya mohon maaf, kayaknya saya bener-bener gak kuat, kayaknya pekerjaan ini tuh bukan sesuai kapasitas saya mau keluar aja. Beneran, mending lu keluar daripada kayak begini. Ini kebetulan aja si ibundanya korban itu adalah seorang influencer, dan kebetulan juga si ibu korban ini punya istilahnya power ya untuk memenjarakan, memolisikan lah istilahnya si pelaku. Coba di luar sana banyak sekali orang-orang yang akhirnya cuman kayak yaudah deh, lu keluar aja, lu udah nyiksa anak gua, udah lu keluar aja, tapi nggak diperpanjang, nggak dipolisikan juga, nggak dipenjarakan. Alhasil apa, orang seperti itu ya jadi bebas di luar sana, dan dia ngerasa oh ya gue bisa melakukan ini di tempat lain lagi, nggak ada efek jeraknya. Ini kebetulan aja kan karena si ibunda korban tuh bisa gitu loh memolisikan, kayak istilahnya kasusnya ini bisa dibawa ke sesuai hukum yang berlaku lah. Nah kalau ini sampai yayasan yang sama nih ya, yang problematik gitu ya, yang gue pernah alami juga, gue tahu banget yayasannya itu suka nginjek-nginjek tenaga kerjanya juga. Kalian para tenaga kerja kalau melalui yayasan itu, memang gaji kalian bisa di atas rata-rata ya. Gue udah bandingin beberapa yayasan, gaji dari dia itu yang ditawarkan memang di atas rata-rata. Tapi jangan seneng dulu, kalian bakal diinjek-injek banget sama yayasannya. Istilahnya katakan kalian ngadu nih ke yayasan, bu, kayaknya saya nggak kuat deh, kayaknya anak asuhnya tuh nggak bisa sama saya gitu, kayaknya saya mau cari tempat lain aja. Jangan harap yayasan itu tidak akan membantu kalian. Yang ada kalian akan dikata-katain, yang ada kalian akan dipojok-pojokan. Nah, berujung bisa terjadi yaitu pelampiasannya jadi ke si anak asuh. Sekali lagi gue tidak membela si pelaku yang pengasuh yang melakukan kekerasan itu ya, enggak, gue nggak membela. Cuman maksud gue bisa jadi sebenarnya itu udah minta keluar, dia udah minta ke si yayasannya, tolonglah saya mau keluar aja. Tapi sama yayasannya malah dicecer, malah dipojokin. Ya udah, akhirnya daripada ya namanya istilahnya mereka pasti mikirnya ya ampun, daripada gue kasus nih ya sama yayasan ini yang dikit-dikit bawa hukum ya kan, yang dikit-dikit bawa denda gitu, ya udahlah akhirnya gue telan aja ya. Tapi dia nggak bisa telan juga, alhasil apa, diluapkannya ke si anak asuh. Bisa jadi loh kayak gitu. Makanya kalian kalau nyari kerja jangan cuman pengen gaji gedenya doang, jangan cuman oh iya bayarannya gede, gajinya gede. Ya dengan gaji yang besar itu pasti ada konsekuensinya yang lu harus tanggung. Sumpah gue kayak geram banget, geram sama si pelaku, geram juga sama si yayasan ini. Kalau beneran yayasan yang sesuai dengan apa yang gue alamin ya, itu yayasan harus tutup, sumpah.